Halo viewers, di video kali ini saya akan mencoba sharing-sharing ilmu yang saya punya dalam aplikasi Photoshop. Jadi kali ini saya mencoba memberikan tutorial bagi para viewers yang masih pemula dalam dunia Photoshop seperti saya. Kali ini saya mencoba berbagi ilmu tentang efek split face. Kira-kira seperti ini jadinya nanti. Yuk, kita langsung ke aplikasinya. Check it out. Oke, kita telah masuk ke dalam aplikasi Photoshop-nya. Sekarang saya akan mencoba membuat background melalui menu solid color. Kita bebas bisa memilih warna apa saja. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya memilih warna agak biru ke hijau-hijauan mungkin. Lalu saya memilih gradient untuk menambah sedikit efek supaya ada radialnya di tengah seperti di pencahayaan. Jadi cahayanya itu bisa kita arahkan, bisa kita ganti-ganti dengan menu seperti yang viewers lihat sekarang. Saya mencoba mencari bentuk warna yang sedikit menarik di sini. Kita juga bisa besar kecilkan radialnya dan bisa memindahkannya juga sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Oke, setelah itu kita coba kasih curve sedikit supaya bisa menambah sedikit kontras. Ini sih tergantung referensi masing-masing, kesenangan masing-masing gimana. Nah, gunakan saja imajinasi kalian. Lalu kita masukkan objeknya, abaikan objek model artis terkenal ini ya. Ya. Oke, jangan lupa di backup objeknya. Lalu untuk mempermudah, saya sarankan kawan-kawan untuk selalu merename nama-nama layers agar nantinya tidak bingung ya. Jika boleh juga diwarnai. Lalu saya pilih select object. Sekarang di Photoshop 2021 sudah sangat mudah ya untuk memilih objek, menghilangkan backgroundnya. Jadi seperti ini saya tambah sedikit radiusnya supaya menghilangkan efek yang ada dipandang. Bebas sih. Di setting kalau terbiasa memang agak bingung ya, tapi gampang kok. Setelah selesai, lalu kita lakukan efeknya. Untuk melakukan efeknya, teman-teman bisa mengaktifkan imajinasi ya, imajinasi teman-teman seperti apa. Kalau kali ini seperti sekarang ini saya mencoba untuk belah-belah muka saya seperti ini. Kita menggunakan pen tools. Untuk shortcut pen tools kita bisa tekan di keyboard tombol P saja. Lalu kita drag mouse-nya dengan bentuk sesuai dengan keinginan kita. Ini saya seperti aja ya, biar nggak bosan. Oke, lalu setelah diseleksi, kita bikin back selection, lalu kita geser mukanya. Oke, selesai sebenarnya sudah sampai sini. Muka kita sudah terbelah. Ya, nggak dihapus sedikit. Lalu ya, kita coba untuk sedikit memblending pakai blending option supaya kesannya itu
ada sedikit patahan di mukanya karena ya terbelah gitu ya. Sebenarnya ini sih pakai emboss, saya pakai ini pakai emboss. Teman-teman bisa mengarahkan bentuk cahayanya supaya lebih realistis, tergantung gambar dari gambar yang teman-teman buat. Nah, untuk seperti ini biasanya saya melakukan satu persatu. Saya tidak pakai global light pada emboss karena supaya bisa beda-beda ya bentuk pencahayaannya. Ya, banyak trial and error juga kayak biasa. Kalau orang yang belum mahir-mahir kali ya seperti ini ya viewers ya. Lalu saya mencoba untuk sedikit memberi masking terhadap muka saya yang sudah dilepas supaya kelihatannya seperti bisa saya pegang gitu. Ya, bisa membantu juga kalau nanti kita bikin agak transparan supaya kita bisa tahu di mana bedanya ya. Lalu ini gambar saya ambil dari Google, entah dari mana, bebas sih isi mukanya mau apa aja. Saya di sini cuma memberi contoh saja. Mana tahu kawan-kawan para viewers terinspirasi. Sebenarnya sih sudah banyak yang buat tutorial ini, tapi ya seperti kata orang, kita harus pakai yang namanya ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Asik. Ya, saya berikan sedikit warp di sini karena susah ya nyari gambar yang sama perspektifnya dengan apa gambar stok yang kita punya. Jadi kita harus pandai-pandai lah untuk ngeditnya. Yang paling penting sebenarnya dari manipulasi pada Photoshop ini adalah efek pencahayaan. Efek pencahayaan kita harus membayangkan dari mana arah cahaya, lalu di mana akan terbentuk bayangan. Nah, dari situ pula kita harus mengadaptasikan warnanya, bisa dengan curve, bisa dengan level, bisa dengan brightness, banyak cara. Kalau saya biasanya menggunakan adjusting dari pencahayaan itu dengan menggunakan curve karena lebih familiar ya dengan itu. Bebas sih untuk viewers mau pilih dengan cara apa aja. Saya melakukan masking sana sini supaya kesannya itu gambar tengkoraknya itu berada di dalam tengkorak kepala ya mungkin ya. Saya
perkecil opacity-nya, saya lihat supaya dia pas dengan bentuk kepala saya gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Iya, kayaknya udah oke. Sekarang apa ya? Oh, saya mau bikin matanya itu bersinar gitu ya, seperti lampu. Jadi saya melakukan seleksi dengan pen tools ya teman-teman. Cukup dengan klik tombol P di pada keyboard, lalu kita gambar polanya. Setelah itu make selection, klik kanan make selection, dan kita warnai bebas seperti ini. Saya milih warna hitam. Kayaknya enggak deh, kayaknya langsung diwarnain aja deh, gak usah pakai dasar lagi. Warna merah kayaknya biru juga enggak. Iya, ini deh merah deh. Oke, kita ganti efeknya menggunakan, saya pilih di sini, saya pilih overlay. Oh, color dodge. Biasanya untuk supaya warna biar terang seperti itu, saya memilih color dodge atau color dodge add, tergantung situasi. Kasih wire sedikit. Apa tuh wire? Kabel. Tergantung kreasi kawan-kawan masing-masing. Saya hanya memberi gambaran dasarnya saja. Nah, ini yang saya bilang yang paling penting tuh pewarnaan bayangan supaya kelihatan lebih dramatis. Dan dia agak sedikit ada teksturnya ya. Oke. Saya gelapin sedikit. Ini gelapin lagi. Tangannya itu terlihat seperti dipegang, mukanya seperti dipegang. Kita kasih efek bayangan sedikit. Saya memakai multiply. Saya kurangi sedikit opacity sama flow-nya supaya bisa di-adjust dengan enak. Lalu saya warnai. Tidak apa-apa kalau agak kelebihan, kita bisa kurangi dengan mengurangi opacity-nya. Tidak usah takut berlebihan, lebih bagus lebih malah. Nanti bisa kita kurangi opacity-nya. Pewarnaan terakhir saya coba bermain di curve, memberikan sedikit efek bayangan supaya dramatisir, sedikit fading.
biar agak sedikit sinematik ya. Lalu saya ganti warna bajunya karena saya kurang suka belit. Lalu kayaknya sudah selesai, kayaknya tinggal nambah background ya. Background bebas sih, bisa ambil dari Google di mana aja, asal yang gratis. Oke, saya samakan dengan backgroundnya, warnanya agak sedikit kebiruan, biru kehijau-hijauan kali ya, whatever. Oke. Saya kasih background seperti ini supaya tidak kelihatan kosong. Saya mainin di level adjustmentnya supaya agak jelas terlihat degradasi warnanya. Jadi saya kurang suka dengan yang di belakang ini. Saya rasa saya harus copy baru. Saya hapus aja yang di belakang. Saya copy aja yang dari depan ke belakang. Bebas teman-teman, bebas. Namanya juga karya kita, ya bebas mau diapain juga. Oke. Kita masukin. Oke. Saya rasa sudah selesai. Baik kawan-kawan, para viewers, bagi yang punya ide mau disampaikan ke saya, silahkan masukkan ke kolom komentar. Kira-kira gambar apa lagi ya yang mau kita buat, silahkan tanya, bebas, atau mau nanya tentang apa aja deh, bebas, tinggalin di komen ya. Oke, terima kasih teman-teman.